Ika itu melihat wajahmu itu seperti ada sesuatu yang wah, gimana gitu? Sudah sarapan belum hari ini? Sudah Bu, kenapa Bu? Alhamdulillah. Sudah makan siang? Karena ini kan sudah istirahat pertama. Sudah, sama apa tadi? Jauh sekali ya Bu. Iya, siapa tahu nanti Bika jadi terinspirasi. Oh iya, makan siangnya sama seperti Vega jadi semangat. Langsung intinya aja Bu. Kenapa? Enggak, cuma langsung intinya aja Bu. Oh iya. Enggak ada apa-apa. Benar, alhamdulillah kalau tidak apa-apa. Tapi gini loh, kan Bika itu gini ya Dok, semua orang yang hidup nih itu kan pasti melakukan kesalahan, iya nggak? Nah, Bu Ika itu dulu juga pernah melakukan kesalahan. Nah ini tuh kok kayaknya apa Bu Ika yang salah atau bagaimana ya? Kayaknya Vega itu terjadi sesuatu di dalam diri Vega gitu loh. Kenapa kalau Bu Ika belum tahu? Enggak apa-apa kan enggak apa-apa. Benar tidak apa-apa. Iya. Emang kan ada kelihatan bohongnya gitu ya. Nah, Bu Ika juga tidak menuduh kok gini. Gini, sebelum Bu Ika lanjut ke pembahasan selanjutnya, Bu Ika hanya ingin melakukan kesepakatan saja sama Vega. Oke? Kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Dan Vega juga perlu tahu bahwa Bu Ika di sini kan posisinya sebagai guru Vega. Nah, salah satu asas yang harus Bu Ika pegang itu adalah asas kerahasiaan. Nah, misalnya ini Mbak Vega itu memiliki sesuatu hal yang memang apa ya namanya dul nenggon api gitu, mendongkol gitu, dan percaya sama Bu Ika, insya Allah masalah itu tidak akan Bu Ika sebarkan ke siapapun, tidak akan Bu Ika berikan ke siapapun, karena asas kami adalah asas kerahasiaan dan itu harus dipegang, kecuali kalau Mbak Vega mengizinkan. Bu Ika mau tanya dulu, Mbak Vega sebenarnya ada apa atau perlu Bu Ika tanya ke siapa? Oh tidak usah. Terus gimana? Ada apa sebenarnya? Nah di pas waktu masuk sebenarnya sudah belum Bu, sudah gitu. Enggak apa-apa kan ini ada pelajaran. Juga saya berarti. Jadinya kan harus buru-buru. Oh gitu. Iya. Jadi inti dari saya dipanggil itu apa gitu. Oh gitu. Nggak apa-apa, cuma pengen sharing saja sama Mbak Vega. Di kelas Tiba-tiba. di kelas nyaman. Nyaman enggak? Oh nyaman. Oh nyaman. Oh betul nyaman. Kok nyamannya jawabnya seperti itu? Nyaman, teman-teman juga lumayan akrab sama. Alhamdulillah. Dengan Bapak Ibu guru? Apalagi matematika. Ada apa dengan matematika lanjut? Saya sangat suka sekali ya. Sangat suka. Oh iya, perlu Bu Ika sampaikan atau Mbak Vega sendiri yang menyampaikan ke Bu Ika? Ayo. Iya. Ini Bu Ika membuat kesepakatan dulu sama Mbak Vega. Mau Mbak Vega sendiri yang mengatakan sejujurnya atau Bu Ika yang menyampaikan sesuatu? Emang beneran tahu nggak Bu? Tidak apa-apa, tidak tahu apa-apa, hanya pernah mendengarkan. Mau bohong itu. Oh, hanya bohong. Nanti nggak? Mbak Vega, 1 minggu itu pelajaran matematika lanjut berapa kali? 2 kali. Hari apa sama hari apa? Selasa sama Rabu. Selasa sama Rabu. Ketika pelajaran matematika lanjut, Mbak Vega mengikuti? Tentu. Oh, tentu. Mbak Vega tahu nggak kalau di kelas itu ada CCTV? Dia tahu dong. Oh, tahu. Dan di CCTV itu ketika Bu Ika ngecek sebenarnya ke anak-anak itu gimana, nyaman nggak ketika di kelas kan gitu. Kok Mbak Vega tidak ada ya? Sudah Bu Ika ngecek 4 kali di CCTV itu. Mbak Vega itu selalu nggak ada. Tapi di absen kok ada masuk. Nah setelah pelajaran itu kok tiba-tiba muncul lagi ya? Gitu kayak sesosok kok tiba-tiba muncul. Mungkin saya juga kan pernah dari Selasa atau Rabu. Saya kan sakit terus ke UKS gitu. Jadi belum tentu saya tuh bohong dan sebagainya. Iya.
Oh, sebentar. Belum tentu saya itu bolos. Ada juga tidak mengatakan bolos loh. Nah, itu baru saja loh Ibu mengatakan bolos. Baru saja sebelum Mbak Vega ya. Nggak pernah bolos. Nggak pernah bolos. Hanya tahu UKS saja sudah. Hanya ke UKS. Boleh Vega mengatakan yang sejujurnya ke Mbak Vega? Boleh? Dari siapa Bu? Tidak dari siapa? Kan Vega memantau CCTV tadi. Yang pertama saat Mbak Vega tidak ada. Oh iya, mungkin Mbak Vega sedang ke kamar mandi. Tapi kok lama sekali ya? Vega juga dapat. Ada yang mengatakan, iya Bu, lama. Jam ini selesai baru kembali. Maksudnya di kamar mandi sampai 3 jam. Terus kedua, Vega cek juga di UKS juga tidak ada loh. Lah masa ngumpet di bawah? Oh, apa itu namanya kolong tempat tidur sama nah 4 kali gitu. Kalau memang boleh dikatakan apa sih yang membuat Mbak Vega menghindari hal tersebut, dan ketika tidak ada Mbak Vega itu kemana? Boleh dikatakan seperti itu? Ya waktu namanya pada umumnya kan kalau matematika itu kan juga susah dipahami. Jadinya saya nyuruh belajar di belakang sekolah. Terus ya main Main di sana? Iya. Iya. sama ya sama teman-teman saya. Teman-teman cowok dari sekolah lain maksudnya? Enggak, masih satu sekolah. Masih satu sekolah, beda kelas. Beda kelas. Ketika Mbak Vega melakukan hal itu, menurut Mbak Vega itu benar nggak? Ya kalau dipikir juga nggak benar kan. Ya gimana kalau nggak suka sama matematika? Oh gitu, karena Mbak Vega nggak suka ya sama matematika. Udah lah, saya nggak suka tuh sama matematika, pokoknya bagaimana caranya saya pergi dari kelas ini gitu ya. Dan teman-teman Mbak Vega itu pas jam apa? Kurang tahu, yang penting oh kamu di sana aku ikut gitu ya. Yang penting saya nyaman di situ, nggak ada masalah dong gitu ya. Tapi tadi kan sudah Mbak Vega katakan ya, kalau saya itu nggak nyaman Bu dengan wanita. Terus sebenarnya melakukan hal melompat pagar itu sebenarnya juga tidak benar. Anda tadi mengatakan harus bagaimana Bu? Kalau menurut Mbak Vega sekarang, Bu Ika tanyakan lagi. Menurut Mbak Vega, ada sisi kenyamanan nggak di matematika itu? Yang paling nyaman? Nggak nyamannya di pelajarannya atau gurunya? Pelajarannya. Berarti sama gurunya nyaman ya? Sama gurunya nyaman? Belum terlalu dekat loh. Belum terlalu dekat. Tetapi nggih setidaknya ada sisi sedikit kenyamanannya. Mungkin sama teman-teman. Sama teman-teman. Tapi teman-teman di kelas menyupport semua. Enggak juga. Enggak. Ketika Mbak Vega seperti itu ya sudahlah gitu teman-teman di kelas. Ya paling juga mau kemana? Bilangnya cuma Karena berturut-turut 4 kali jadi oh ternyata gitu ya. Itu yang rugi siapa sih Dok kalau tidak ikut pelajaran itu? Yang rugi Mbak Vega, ya rugi dalam hal tidak mengikuti pelajaran matematika, dapat kunjungan juga dari teman-teman, terus tidak dapat apa? Terutama nilai, ya kan? Nah, sekarang supaya menurut Mbak Vega, hal apa sih yang perlu Mbak Vega perbaiki? tapi kan saya nggak suka matematika. Nggak suka matematika, tapi menurut Mbak Vega itu harus diikuti nggak? Perlu ya, jawaban Mbak Vega perlu ya. Coba yuk kita mau dengar, perlu diikuti nggak pelajaran itu? Yang jelas dong jawabnya. Perlu. Nah, kalau perlu berarti kan mau tidak mau, nggih, mau tidak mau kan kita harus mengikuti. Coba karena tadi kan Mbak Vega menyampaikan, saya belum dekat dengan gurunya. Pahami dulu karakter guru tersebut. Didekati dulu. Ya, berarti misalkan, oh guru matematika saya itu seperti ini di karakternya. Supaya saya lebih dekat, saya harus tahu dulu karakternya itu seperti apa. Didekati dulu. Kita mencoba senyaman mungkin dengan guru. Setelah itu, kita baru ke pelajaran. Kalau kita sudah tidak nyaman dengan gurunya, kan otomatis
ke pelajarannya juga tidak akan masuk, nggak mau memahami. Nah menurut Anda, yuk kita dekati dulu guru. Dekati di sini adalah Mbak Vega bisa nyaman dulu dengan guru tersebut. Insya Allah nanti kalau sudah nyaman dengan guru tersebut, Mbak Vega juga akan nyaman menerima pelajaran. Misalkan ada kesulitan, bertanya, lebih enak, lebih nyaman. Ya? Bagaimana menurut Mbak Vega? Kira-kira apa sih setelah ini yang akan Mbak Vega lakukan? Coba mengikuti pelajaran matematika Kalau kurang senang dan kurang dekat dengan gurunya ya. ya, Oke. lebih ke matematikanya juga. Oh berarti lebih ke matematikanya. Berarti kan tadi kalau sudah nyaman dengan gurunya, pelan-pelan proses, step by step, ya, step by step, difahami pelajarannya. Kalau tidak tahu, bertanya. Insya Allah guru itu ketika ada murid yang bertanya akan dengan senang hati menjawab. Oke? Dulu di kelas sudah pernah buat kesepakatan kelas? Pernah. Ada nggak pernyataan yang tidak boleh? Kalau kesepakatan kan awalnya kalimat negatif ya, tidak boleh membolos ketika pelajaran. Nah itu ketika pelajaran mengikuti pelajaran sampai akhir gitu. Ada nggak kesepakatan kelas seperti itu? Ada ini. Yuk kita kembali ke kesepakatan karena sudah ada kesepakatan kelas dan juga dibentuk keyakinan kelas kan, berarti harus disiplin dan tanggung jawab. Bu, saya itu capek, tidak menyukai pelajaran matematika nih Bu, karena itu tuntutan, mau tidak mau kan pelajaran itu harus Mbak Vega jalani, lakukan, diterima, jadi dilaksanakan. Ya, insya Allah kalau Mbak Vega berusaha membuka hati, berusaha akan menyelesaikan permasalahan ini, nanti dengan berjalannya waktu, dengan proses ini, insya Allah pelan-pelan, semua itu butuh proses. Ya, sudah ada di dalam dirinya Mbak Vega sudah ada mungkin, oh ya Bu, saya sudah merasa lega atau bagaimana? Ya lumayan sedikit ya. Berarti kita kapan-kapan ngobrol kembali ya Mas Adi ya. Nah, kita ngobrol kembali. Insya Allah kita cari solusi bersama-sama. Ya. Berarti Mbak Vega sampaikan? Berarti untuk kegiatan hari ini pelajaran apa yang dapat Mbak Vega ambil? Ya mungkin dari kesalahan yang telah saya lakukan dengan sangat perlahan. Mungkin walaupun dia itu sangat amat Terpaksa ya? mungkin saya akan mencoba lagi. Oke. Insya Allah kita ketemu lagi nggih. Kita kesepakati kita mau ketemu lagi di hari apa? ikut saja. Oh ikut saja. Berarti nanti kita setelah ini kan hari Selasa ya. Nah besok kan ada matematika. Nah, Rabu kan tadi Selasa Rabu. Berarti minggu depan di hari Selasanya setelah pelajaran matematika kita ketemu lagi ya Ndek ya? Yeah. Oke, semangat ya. Ada yang disampaikan lagi tidak? Tidak nggih. Kita nanti insya Allah ketemu lagi. Semoga nanti dengan Mbak Vega yang lebih ceria dan sudah mengikuti pelajaran matematika yang sudah menyenangkan Bu. Sekarang Bu, gitu ya. Mencoba, nggih? Semangat ya. Karena tidak ada yang ingin disampaikan, mungkin untuk konseling hari ini kita akhiri. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan di hari Selasa ya, jamnya jam yang sama setelah pelajaran matematika langsung. Kalau tidak ada yang disampaikan, kita akhiri. Mbak Vega mungkin bisa kembali ke kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vega Mulasa Putri dari kelas 11-1. Sebelumnya saya memiliki masalah di mana saat jam pelajaran matematika lanjut saya selalu membolos, yaitu dengan melompat pagar belakang sekolah. Dan setelah berkonseling kepada Bu Ika, saya menjadi sadar dan perlahan-lahan saya mulai mengikuti pelajaran matematika. Terima kasih Bu Ika atas nasihatnya yang membuat saya sadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Alfionika dari kelas 11-1. Sebelumnya, saya memiliki masalah dengan keluarga saya yang membuat saya tidak langsung memutuskan pulang setelah sekolah, melainkan mengambil banyak ekstra. Setelah dilakukan konseling oleh Ibu Ika kemarin, saya merasa lebih baik lagi dari segi psikis. Saya jadi lebih hangat dengan keluarga saya bisa bercerita banyak dengan keluarga saya. Pokoknya konseling kemarin memberikan dampak yang sangat positif untuk saya. Untuk Ibu Ika, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.